menjelang sidang Majelis Sinode Gemim ke-81 tahun 2022, yang salah satu agenda adalah memilih Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS, kini wacana siapa saja yang layak dipilih menjadi pimpinan BPMS Gemim terus bergulir. Sesuai tata gereja yang baru, tata gereja 2021, ada 13 anggota BPMS Gemim yang akan dipilih. Ke-13 pimpinan sinode ini akan mengisi jabatan gerejawi dilihat dari kriteria, kapasitas, kemampuan, dan pengalamannya. Berikut saya memaparkan beberapa nama bakal calon BPMS Gemim yang saya peroleh dari berbagai sumber. Untuk calon ketua BPMS Gemim yang akrab disebut ketua sinode, sebagaimana pernah saya paparkan sebelum ini, yaitu pertama, Pendeta Hein Arina sebagai petahana. Kedua, Pendeta Dan Sompe yang sekarang menjabat wakil ketua bidang ajaran pembinaan dan penggembalaan. Dan yang ketiga, Pendeta Evert Tangel sekarang menjabat sebagai sekretaris umum BPMS. Kemudian calon yang keempat adalah Pendeta Arthur Rumengan. Sekarang ini menjabat sebagai rektor UKIT. Kemudian yang kelima adalah Pendeta Hendrik Runtuwene. Sebelumnya Pendeta Hendrik juga pernah menjadi calon ketua sinode dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris umum BPMS. Selanjutnya di jabatan yang kedua yaitu wakil ketua bidang ajaran dan tata gereja. Setidaknya ada 3 nama yang disebut-sebut, yaitu 1 Pendeta Dan Sompe sebagai petahana. Kemudian yang kedua adalah Pendeta Joli Sondak yang sekarang ini sebagai sekretaris departemen. Kemudian yang ketiga adalah Pendeta Yani Rende yang saat ini memegang jabatan sebagai wakil sekretaris bidang IT, data, dan informasi. Kemudian untuk jabatan yang ketiga yaitu wakil ketua bidang pekerja Gemim dan Pelsus. Ada 2 nama yang menonjol yang disebut-sebut. Yang pertama adalah Pendeta Joy Sondak sebagai petahana. Kemudian untuk nama yang kedua adalah Pendeta Richard Mengko. Pendeta Richard Mengko sebelumnya memang pernah memegang jabatan ini di periode yang lalu. Namun pada saat ini ia kembali disebut-sebut bisa menjabat sebagai wakil ketua untuk jabatan yang baru. Dan selanjutnya untuk jabatan berikut yaitu wakil ketua bidang pembinaan dan penggembalaan. Wakil ketua bidang pembinaan dan penggembalaan ini merupakan jabatan baru yang merupakan pecahan dari bidang APP, di mana disebut-sebut ada nama pertama Pendeta Yoke Mangare yang sebelum ini ditunjuk sebagai ketua tim penyusun konsep tata gereja 2021. Dan nama yang kedua adalah Pendeta Christian Luwuk yang juga ditunjuk sebagai sekretaris
untuk penyusun konsep Tata Gereja 2021. Dan untuk jabatan berikut adalah Wakil Ketua Bidang Misi dan Hubungan Kerjasama. Dalam jabatan ini setidaknya ada 3 nama yang disebut, yaitu pertama Pendeta Vence Talumepa yang merupakan petahana saat ini. Kemudian nama yang kedua adalah Pendeta Adolf Wenas yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Misi dan Hubungan Kerjasama. Dan nama baru yang juga disebut-sebut bisa menduduki jabatan ini adalah Pendeta Marheni Mawuntu yang saat ini sebagai salah satu dosen di UKIT. Kemudian jabatan berikut Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Diakonia atau PSD. Setidaknya ada beberapa nama. Pertama dari lingkungan pendeta. Pertama, Pendeta Luki Tumbelaka. Kemudian ada juga nama Pendeta Jeffrey Saisap. Dan yang ketiga ada nama Pendeta Stephen Bones Manengkei. Sedangkan dari luar pendeta ada nama Reki Montong yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Sinode. Kemudian juga ada nama Sandra Korua, dulunya pernah menjabat sebagai Rektor UKIT. Dan nama lain adalah Profesor Dr. Insinyur Ellen Kumaat, saat ini sebagai Rektor Universitas Samratulangi. Selanjutnya yang ketujuh, jabatan Wakil Ketua Bidang Data, Informasi, dan Litbang. Nama-nama yang masuk nominasi adalah Pendeta Yani Rende, Pendeta Richard Mengko, Pendeta Theo Karundeng, Pendeta Denny Paruntu, Pendeta Eva Karamoy, dan Pendeta Melki Tamaka. Saat ini jabatan di IT, Informasi dan Data dipegang oleh Pendeta Yani Rende. Pendeta Richard Mengko juga disebut-sebut bisa masuk dalam jajaran IT, Data, Informasi, dan Litbang. Di bidang ini juga Pendeta Denny Paruntu selaku Sekretaris Departemen, bersama-sama juga dengan Pendeta Melki Tamaka. Selanjutnya untuk jabatan yang ke-8 adalah Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM. Ada 3 nama yang disebut-sebut, yaitu pertama Yudi Robot, yang kedua Tommy Sumakul, dan yang ketiga Brian Waleleng. Selanjutnya di jabatan Sekretaris Umum, nama Pendeta Evertangel masih masuk dalam bursa di dalam berbagai diskusi, disebut-sebut bisa menjabat kembali sebagai sekretaris. Sementara bakal calon lainnya untuk bisa menjadi sekretaris juga ada nama
Pendeta Marheni Mauntu, dan nama lain adalah Pendeta Rita Dalos. Sebelum ini juga aktif sebagai pimpinan di Yayasan Medika. Kemudian untuk jabatan yang ke-10 yaitu Wakil Sekretaris Bidang Program Antar Bidang dan Urusan Rumah Tangga. Ada 3 nama yang disebut, yaitu pertama Pendeta Christian Luwuk, yang kedua Pendeta John Slat, dan yang ketiga Pendeta Emi Porotikan. Pendeta Christian Luwuk sebelumnya merupakan sekretaris tim penyusun konsep Tata Gereja yang baru, Tata Gereja 2021. Kemudian ada Pendeta John Slat, sebelum ini menjabat sebagai ketua wilayah di Languan Kelelonde. Dan juga ada nama Pendeta Emi Porotikan yang saat ini menjabat sebagai ketua wilayah Languan 1. Kemudian jabatan berikutnya yang ke-11 adalah jabatan Wakil Sekretaris Bidang Program Antar Komisi Pelayanan Kategorial dan Kelompok Pelayanan Lansia. Ada 3 nama yang disebutkan, yaitu Pendeta Raymond Manopo yang saat ini sebagai Ketua Wilayah Bitung 4. Kemudian ada Pendeta Richard Supit yang saat ini menjabat sebagai Ketua Wilayah Sonder, dan Pendeta Mary Timbuleng yang saat ini sebagai Ketua Wilayah di Mandolang 1. Dan selanjutnya jabatan bendahara. Untuk jabatan bendahara ada 2 nama yang menonjol. Pertama, Ibu Windy Sompi Lukas. Ibu Windy saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Medika. Dan yang kedua, Ibu Ani Dondokambe. Ibu Ani saat ini adalah Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dan selanjutnya untuk jabatan terakhir yaitu Wakil Bendahara ada 2 nama. Pertama Ibu Rita Mantiri Tengkudung, dan nama kedua adalah Ibu Vita Montong Worek. Dengan berubahnya status ex officio Komisi BIPRA, Bapak Ibu Pemuda, Remaja dan Anak, maka sulit untuk memprediksi siapa-siapa saja yang bisa masuk bursa PPMS dari kalangan BIPRA. Setidaknya nama-nama bakal calon yang menguat di Komisi BIPRA baru sebatas Komisi Pria Kaum Bapa dan Komisi Wanita Kaum Ibu. Sebagaimana pernah saya wacanakan, untuk bakal calon Ketua Komisi Pria Kaum Bapa adalah Vicky Lumentut, Stephen Kando, Roy Keroring, Stefanus Banlio, dan Maurits Mantiri. Sedangkan untuk bakal calon Ketua Wanita Kaum Ibu adalah Ardiana Dondokambe, Miki Yunita Wenur, Ellen Kumaat, Dece Katuuk, dan Nini Helena Siwu. Sementara itu dari Komisi Pemuda, Remaja, dan Anak, bakal calonnya masih sementara diinventarisasi. Dari semua nama-nama bakal calon BPMS ini tentu masih akan dilihat pada proses pemilihan, baik di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Dan sudah tentu juga akan dilihat dari kriteria dan nominasi. Tapi semuanya itu tergantung pada kehendak dan otoritas Allah. Karena bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Demikianlah informasi ini, dan saya memohon kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi
selalu dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.